nikmat kekayaan, nikmat kekuasaan, nikmat tentara. Apapun nikmat di dunia ini diberikan kepada Fir'aun. Tapi apa? Fir'aun lebih memilih kufur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Wa qala aydan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala aydan fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghaw innahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat, yang diantaranya adalah nikmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka kita memperdalam agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan suatu kebaikan, maka Allah akan mempermudah baginya memahami agama, akan mempermudah langkah kakinya untuk bermajlis ilmu, akan memudahkan langkah kakinya untuk mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, min asbabil al-hurriyah wan nasri wal hidayah wal 'aun, di antara sebab-sebab pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-istiqamatu, yaitu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanpa kita sadari Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hidup ini kita senantiasa dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuju kepada kemenangan tersebut. Baik nanti yang judulnya adalah kemenangan di dunia, dengan dimudahkannya kita terus menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat mengalahkan yang namanya musuh internal, hawa nafsu, ataupun musuh dalam perperangan, dalam dakwah kita. Kita senantiasa dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuju kemenangan tersebut, yang salah satu caranya adalah istiqamah. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian dalam beberapa bulan terakhir, kalau kita renungi bersama, Allah Subhanahu wa ta'ala baik melalui firman-Nya ataupun melalui sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus memotivasi kita untuk terus memproduksi amal-amal kebaikan, beramal saleh, yang dimana tujuan utamanya adalah kita istiqamah di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat Pak, dari bulan Ramadan kita dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus meningkatkan ketakwaan, dilipat gandakan amal kita di bulan Ramadan. Bahkan begitu banyak macam motivasi dan variasi ibadah, dilanjutkan dengan bulan Syawal, sehingga kebaikan bulan Ramadan tidak terhenti. Barang siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa di bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti 1 tahun penuh. Setelah Syawal kita masuk ke bulan apa Pak? Dzulqa'dah, di mana Dzulqa'dah juga termasuk bulan-bulan yang di dalamnya Allah memberikan kebaikan. Dzulqa'dah merupakan Ashhurul Hurum. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, di mana bulan-bulan haram ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Pada bulan Dzulqa'dah juga
ibadah, puncaknya ibadah bagi seorang muslim diantaranya adalah haji. Ini juga dalam rangka memotivasi kita untuk terus beramal saleh. Setelah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, puncaknya haji Arafah, dan juga termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, di mana kebaikan di dalamnya Allah lipat gandakan. Dan sebaliknya, maksiat-maksiat, dosa-dosa yang kita lakukan di dalamnya juga lebih dahsyat lagi daripada bulan yang lainnya. Kemudian juga dilanjutkan dengan bulan Muharram. Sekarang kita ada di bulan Muharram, termasuk Ashhurul Hurum juga. Di antara motivasi Allah Subhanahu wa taala untuk terus meningkatkan amal-amal saleh kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menggapai atau menuju kepada kemerdekaan, kemuliaan, kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada pagi hari ini kita akan sedikit membahas tentang dua tema atau dua bab. Yang pertama adalah ahammiyatul istiqamah, urgensinya istiqamah, dan yang kedua adalah kaifa al-husul 'ala al-istiqamah, bagaimana caranya agar kita mendapatkan istiqamah tersebut. Yang pertama Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa urgensinya istiqamah? Setelah tadi kita jelaskan bahwasanya Allah terus memotivasi kita dalam beramal saleh. Rasulullah terus memotivasi kita untuk terus memproduksi amal-amal kebaikan. Yang pertama adalah bahwasanya al-istiqamatu amrun rabbani. Istiqamah merupakan instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi dari ayat yang sudah kita baca di awal Pak, di muqaddimah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Allah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin. Apa Pak makna yakin di sini Pak? Berarti kalau artinya percaya, sembahlah Allah sampai kamu percaya. Kira-kira maknanya tepat atau belum tepat Ibu? Al-yaqin, benar Pak, secara bahasa al-yaqin dalam bahasa Arab juga yakin, tepat atau percaya. Tapi dalam ayat ini al-yaqin ma'nahu al-maut. Al-maut, apa Pak al-maut Pak? Kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Tuhanmu sampai datang kepada kalian kematian. Berarti kita menyembah Allah itu bukan hanya sebatas bulan tertentu, pada bulan Ramadan saja, atau kita bersedekah bukan hanya pada bulan-bulan haram saja, pada waktu-waktu tertentu saja, tidak. Tapi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakan yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai ajal menjemput kita. Jadi instruksi Rabbani, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sejatinya hakikatnya Bapak Ibu sekalian, kita hidup di muka bumi ini tujuannya adalah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ayat yang sering diulang-ulang oleh para asatidzah, para ulama. Dan juga jelaskan bahwasanya dalam ayat ini kaidahnya adalah ada yang namanya adatul hasr. Adatul hasr, huruf dalam bahasa Arab yang berfungsi untuk membatasi. Wa ma, ada ma dan illa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah maknanya lebih mendalam daripada kita mengucapkan tidak kami menciptakan manusia dan jin untuk beribadah. Tapi ketika menggunakan adatul hasr, maka maknanya lebih sempit lah. Jadi benar-benar kita dalam hidup ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan beristiqamah di jalannya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bahwasanya mengapa istiqamah itu penting? Al-istiqamah merupakan amrun thaqil, perkara yang berat, yang susah Pak. Bahkan ini
Bukan para ustadz yang mengatakan, bukan para ulama saja, tapi yang mengatakan siapa? Atau yang membuktikan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Pak, Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah majlis Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa rambutmu cepat beruban? Kemudian Rasulullah menjawab, syayyabatni hudu wa akhwatuha. Yang membuat rambutku cepat beruban adalah surat Hud dan saudara-saudaranya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka beristiqamahlah wahai Muhammad, kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw, sebagaimana engkau diperintahkan bersama orang-orang yang ada di sisimu, wala tatghaw, jangan berpaling dan jangan berpaling dan jangan sesat. Istiqamah adalah sesuatu yang sangat berat, sampai membuat rambut Nabi cepat berubah. Biasa apa Bapak Ibu sekalian, kalau orang cepat berubah tandanya apa Bapak Ibu? Karena banyak pikiran. Jadi saking beratnya istiqomah membuat Nabi terus berpikir tentang istiqomah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang di sini yang rambutnya beruban berarti tandanya apa? Istiqomah. Kira-kira istiqomahnya istiqomah di jalan Allah atau istiqomah aduh, utang belum kebayar, kreditan masih banyak, SPP naik, bayar langsung, BBM naik, pusing gitu. Nah, insya Allah di sini semuanya istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-istiqamah amrun faqir. Berapa banyak orang yang mampu pergi umrah, banyak orang yang mampu pergi haji, banyak orang yang mampu untuk sholat berjamaah di masjid, banyak orang yang mampu untuk berpuasa, banyak orang yang mampu untuk bersedekah, tapi tidak banyak orang yang mampu untuk istiqamah. Bahkan sampai Nabi itu memuji dalam sebuah hadis, amal yang paling baik itu adalah yang konsisten meskipun sedikit. Kita kan terkadang enggak Pak? Terkadang semangat ibadah di awal jor-joran, kemudian di tengah mulai lesu, apalagi di akhir. Dan ini juga kalau kita lihat dalam dunia olahraga, katakanlah maraton, biasanya yang kalau masalah maraton yang menang siapa? Yang paling panjang nafas. Meskipun dia larinya di awal tidak cepat kencang. Biasanya orang-orang yang nyubi itu, yang awal-awal baru ikut maraton tuh langsung digas di awal. Tapi ketika di pertengahan, di akhir mulai kecapean. Dan ini harus kita tekankan, bahwasanya ibadah, bahwasanya hidup di dunia ini membutuhkan nafas yang panjang. Karena istiqomah adalah sesuatu yang berat. Ini urgensi yang kedua. Urgensi yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tanpa kita sadari, kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah. Dan itu senantiasa kita panjatkan dalam doa kita yang kita selalu ulang minimal 17 kali dalam sehari. Apa Pak doanya Pak? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan ini terdapat dalam surat Al-Fatihah, di mana ketika kita sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang ketika tidak membaca surat Al-Fatihah. Terus kita minta ihdinas siratal mustaqim, di mana di antara tafsirannya adalah ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Jadi jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Allah berikan kepada mereka yang Allah karuniai. Para siapa? Para nabi, para syuhada, para orang saleh, sebagainya. Dan ini harus kita tekankan, bahwasanya ibadah, bahwasanya hidup di dunia ini membutuhkan nafas yang panjang. Karena istiqomah adalah sesuatu yang berat.
Jadi penting Pak, karena kita tanpa kita sadari setiap hari kita meminta istiqomah. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah bahwasanya realitas kehidupan. Apalagi sekarang kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sudah mewanti-wanti. Kata Nabi Muhammad bersabda, "Badiru bil a'mal shalih." Bersegeralah kalian dalam beramal saleh. Teruslah kalian dalam memproduksi amal-amal kebaikan. Kata Nabi adalah ada orang yang ketika waktu sore dalam keadaan beriman, tapi dalam waktu paginya sudah dalam keadaan kafir. Dan sebaliknya, dalam waktu pagi dia dalam keadaan beriman, tapi ketika datang waktu sore dia sudah dalam keadaan kafir. Kira-kira di dunia ini terjadi nggak Pak seperti itu Pak? Terjadi. Tidak sedikit orang yang menggadaikan keimanannya karena faktor-faktor yang tidak sebanding. Karena faktor ekonomi. Banyak orang yang rela menggadaikan keimanannya karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Di mana kondisi ekonomi kita juga dijajah. Ekonomi kita dijajah. Pendidikan kita juga dijajah. Media-media kita juga dijajah. Sehingga banyak anak-anak yang kalau kita lihat adalah krisis moral, krisis akhlak melalui dari platform-platform sosial media. Jadi bagaimana kita ingin mengkonter itu semua kalau kita tidak menanamkan istiqomah dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita. Bahwasanya sekarang kita hidup di zaman yang fitnah itu begitu besar, lebih besar daripada kebenaran yang ada. Segala sesuatu mudah di-share. Apalagi kalau di WhatsApp tuh ada tanda forward yang tanda panahnya sudah 2 atau 3 tuh. Itu menandakan sudah di forward lebih dari satu kali. Terkadang jari ini mudah menyebar tanpa belum melihat kebenaran. Sehingga fitnah tersebar. Nah ini nomor berapa tadi Pak? Nomor ketiga, nomor keempat. Keempat. Nomor kelima, mengapa istiqomah itu penting Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan di bulan sekarang Pak. Kita sekarang ada di bulan apa? Bulan Masehi, bulan apa Bu? Agustus. Agustus kalau di negara kita identik dengan apa Bapak Ibu? Kemerdekaan. Ternyata para pejuang kita dulu, para ulama dulu dalam merebut kemerdekaan salah satu kuncinya apa? Istiqomah. Jelas tadi sudah ayat yang sama-sama kita baca, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Dan orang-orang yang jahadu fina, yang bersungguh-sungguh dalam jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan benar-benar memberikan petunjuk bagi mereka jalan kami, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Wa innallaha lama'al muhsinin. Apa saja jalan yang Allah berikan? Dalam kitab As-Sa'di disebutkan Pak, bahwasanya yang Allah berikan adalah al-aun, pertolongan, an-nasr, kemenangan, al-hidayah, petunjuk. Jadi kalau kita lihat sejarah Pak dalam kemerdekaan Indonesia, Panglima Sudirman, Imam Bonjol dan sebagainya Pak, itu kira-kira dia istiqomah atau tidak Pak? Rahimahullah ta'ala. Istiqomah. Kalau para ulama, para tentara, para masyarakatnya tidak istiqomah dalam menjalankan kemerdekaan atau dalam rangka semangat memerdekakan negara ini Pak, kira-kira Indonesia merdeka atau tidak Pak? Susah. Kira-kira para ulama dahulu Pak, kalau tidak istiqomah dalam menyampaikan bahwasanya al-Islam adalah agama yang benar. Dalam Islam kita diajarkan untuk terus membela tanah air kita, memperjuangkan hak-hak setiap masyarakat. Kira-kira semangat masyarakat pada saat itu terbakar atau tidak Pak? Tidak mungkin kecuali dia dengan istiqomah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi nikmat ini Pak, nikmat kemerdekaan ini yang sekarang kita rasakan, kita mudah dalam beribadah,
tidak dipersekusi, tenang dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu caranya. Ba'da taufiqillah, setelah taufiknya Allah Subhanahu wa taala, adalah jasa-jasa para pahlawan kita dalam istiqamah menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dalam membela negara. Ini urgensi yang kelima. Urgensi yang keenam, mengapa istiqamah itu penting adalah, dan ini yang paling terpenting, bahwasanya kematian tidak bisa diprediksi, dan kematian adalah sesuatu yang pasti. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan ajalnya. Dan ketika ajalnya sudah tiba, la yastaqdimuna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah tiba, tidak ada satu orang pun yang bisa mengakhirkan. Tidak ada satu orang pun yang bisa menunda ataupun memajukan. Tidak ada satu. Nabi Muhammad SAW ketika ajalnya sudah tiba, ya sudah. Meskipun pada saat itu Umar bin Khattab tidak percaya. Kemudian ditegur oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang sama-sama kita tahu kisah itu. Jadi kematian sesuatu yang pasti, tapi waktunya tidak ada yang mengetahuinya. Dan ini yang harus menjadi renungan kita. Terkadang kita gencar, semangat, menyala-nyala dalam mengejar sesuatu yang belum pasti itu hak kita, atau belum pasti terjadi, tapi kita melupakan sesuatu yang pasti terjadi, yaitu kematian. Terkadang kita ketika mempersiapkan sesuatu, entah event besar, entah acara besar, entah kita mempersiapkan cita-cita kita yang itu belum terjadi dan bahkan belum pasti terjadi, tapi kita menyiapkan yang begitu semangat, tapi kita melupakan sesuatu yang pasti terjadi, yaitu kematian. Sedangkan kita tidak mempersiapkan persiapannya. Dan di antara persiapan yang paling benar adalah, atau yang paling tepat adalah istiqamah. Siapa yang menjamin Pak kita bisa wafat dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman? Makanya yang sering disampaikan oleh para khatib adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini istiqamah juga. Karena kematian tidak bisa diprediksi. Ketika kita datang di masjid, keimanan kita bertambah. Rasanya nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika pulang ke rumah, ketika bermain, iman sudah mulai turun lagi. Dan ini realitas bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Dan ini realita. Jadi ini pasti. Sehingga bagaimana agar keimanan kita terus naik, paling tidak minimal tidak berkurang, yang dimana salah satu caranya adalah istiqamah beramal saleh. Jadi inilah diantara urgensi mengapa kita harus terus beristiqamah. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah baru bab pertama. Bab yang kedua adalah, tadi sudah sama-sama kita gambarkan betapa pentingnya istiqamah dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaan adalah kaifal husul. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan istiqamah tersebut? Sudah barang tentu Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah al-iltizam bil mabda'. Komitmen dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menjadi tolak ukur, yang menjadi komitmen kita adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena bulan tertentu, bukan karena tempatnya, bukan karena ada orangnya yang memerintahkan, tidak. Tapi yang menjadi komitmen adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma kana li basyarin ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin."
Jadi jadilah kalian hamba-hamba yang rabbani, hamba-hamba yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak terlalu fanatik dengan asatidah tertentu, tidak fanatik dengan organisasi tertentu, tidak fanatik dengan partai politik tertentu, tidak fanatik dengan lembaga-lembaga tertentu, tidak. Tapi yang menjadi ujung tombaknya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya organisasi, yang namanya partai, yang namanya lembaga-lembaga, itu hanya sebatas sarana kita untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya lembaga bisa, yang namanya manusia bisa salah, yang namanya ustadz, Bapak Ibu sekalian, juga bisa salah. Sehingga ketika nanti ada ustadznya salah, syekhnya salah, itu tidak mengikuti taklid buta, Pak. Ustadznya ngomong A padahal salah diikutin A, tidak. Tapi yang harus benar-benar menjadi pegangan adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dimanapun berada, kapanpun waktunya, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak sedikit, Pak, ada salah seorang ustadz, Pak, atau kiai, dan ini terjadi di banyak tempat. Jamaah semangat ketika ada ustadz tertentu beribadah, mau datang kalau ustadznya yang mengisi kajian. Tapi ketika bukan ustadznya yang mengisi kajian, atau juga ada para jamaah semangat ketika ada pimpinan pesantrennya ataupun itu namanya. Ketika pimpinan pesantrennya sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah mulai kendor, tidak mau berjamaah lagi, tidak mau menuntut ilmu lagi. Karena ada yang salah. Fanatiknya bukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi fanatiknya terhadap orang tertentu atau pada organisasi tertentu. Ini bukan diartikan kita tidak boleh berorganisasi, tidak boleh diartikan kita ikut dengan ustaz. Silakan. Itu semua adalah sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastabiqul khairat, dalam rangka berlomba-lomba mengejar kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang salah. Tapi yang harus dipegang adalah komitmen kita dengan keimanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sudah iman ada dalam hati kita, Pak, itu mudah, Pak. Instruksi Allah terasa mudah. Kita berikan contoh, Pak. Ayat kisah tentang diharamkannya khamar. Tahu Pak khamar? Tahu ya? Kalau di sini apa Pak khamar? Saya terkadang suka dengar merek-mereknya topi merah atau apa-apa. Amer, topi merah, itu macam-macam, Pak. Jadi ketika khamar ini adalah minuman yang sudah ada dari masa jahiliyah. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab pada saat itu sudah terbiasa minum khamar. Ketika Islam datang, Allah tidak serta-merta mengharamkan khamr langsung, tidak, Pak. Tapi bertahap. Karena kalau kita lihat fikih dakwahnya, Pak, ketika ada sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, kemudian itu bertolak belakang dengan syariat, kemudian tiba-tiba dilarang, Pak. Nabi baru diutus oleh Rasulullah, kemudian berdakwah di kufar Quraisy, mengatakan innamal khamru haramun, bahwasanya khamar adalah haram. Kira-kira masyarakat Arab pada saat tersebut respect kepada Nabi Muhammad atau mencaci maki, Pak? Tiba-tiba caci maki. Karena sesuatu yang sudah mendarah daging tiba-tiba dilarang, pasti nggak terima orang, Pak. Tapi inilah Islam, ketika mendidik dia bertahap. Yang pertama dilakukan adalah ayat yang turun berkaitan dengan khamar itu tidak ada redaksi sedikit pun tentang pengharaman khamar, tapi sudah ada indikasinya secara tersirat. Ayatnya berbunyi begini, Pak. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Di antara buah-buah itu ada an-nakhil. Nakhil itu an-nakhlah, kurma. Wal a'nab, a'nab apa? Anggur. Minhu sakara wa rizqan hasana. Nah, ini kunci, Pak. Sakara itu bisa dijadikan apa sukar, Pak? Sakara gula. Wa rizqan hasana. Ketika Allah menyebutkan sakara, itu tidak diiringi dengan hasana, sedangkan rizki disebut dengan hasan. Wa rizqan hasana. Kata para sebagian ulama, ini menandakan bahwasanya sukar itu, gula itu ada sesuatu yang baik,
tapi juga bisa membahayakan. Kalau dari anggur ya nanti menjadi khamar itu membahayakan. Atau kalau dari kita sekarang Pak, kalau gula berlebih apa jatuhnya Pak? Diabetes. Dari sini sudah ada meskipun tidak ada sedikit pun berbicara masalah haraman khamr. Kemudian turun ayat yang kedua. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Ketika para sahabat bertanya tentang khamr, maka qul fihima itsmun kabir. Di dalam terdapat mudarat yang besar, wa manafi', tapi juga terdapat manfaat. Ini baru jelaskan. Nah, dididik lu keimanannya. Oh ternyata khamar itu ada mudaratnya yang besar, tapi juga ada manfaatnya. Pada saat itu sahabat masih ada yang masih minumnya, karena masih ada manfaatnya. Masih terus beriringan dengan Rasul terus mendidik keimanannya. Turunlah ayat yang ke-3 tentang pengharaman khamar. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan yang mabuk. Dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang kaum mukmin pada saat itu berpikir, kalau kita mabuk pada waktu pagi hari, wah, terus bentar lagi waktu zuhur. Kalau mau mabuk atau minuman khamar setelah waktu ba'da zuhur, wah, bentar lagi waktu asar. Ketika ingin mabuk ba'da asar, wah, sebentar lagi waktu maghrib. Sedangkan Allah melarang kita tidak boleh bermabuk-mabukan, tidak boleh minum khamar ketika mendekati waktu sholat. Akhirnya mereka meminum khamar hanya pada waktu malam hari. Kan antara waktu isya dengan subuh lumayan panjang waktu. Dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunlah ayat keempat yang benar-benar baru mengharamkan khamar. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Maka jauh wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi dan sebagainya termasuk amal perbuatan setan, maka jauhilah. Ketika mendengar itu Pak, terus Pak, para sahabat sudah membuang minuman-minuman yang ada di rumahnya, sudah terus tidak ada yang tersisakan, membuang, pokoknya dibuang, sudah tidak diminum lagi Pak. Ini berkat komitmen keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi berdakwah itu dia mendidik bertahap, wahyu juga turun bertahap, sehingga orang ini siap menerima kebenaran. Tapi kuncinya apa? Kuncinya komitmen kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman sudah ada di hati Pak, perintah apapun dari Allah akan dijalankan. Larangan apapun dari Allah Subhanahu wa taala akan dijauhi. Jadi ketika menjalankan sunnah bukan hanya sekedar sunnah-sunnah yang enaknya saja Pak. Apa Pak sunnah-sunnah yang enak buat Bapak? Nah, ada yang menyentuh Ibu, sunnah nikah lagi. Sedangkan sunnah berperang, berjihad jangan tidak mau. Jadi jangan sunnah-sunnah yang enaknya saja dipikir, tapi seluruh sunnah, seluruh perintah dijalankan. Karena yang menjadi tolak ukur adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cara agar kita mudah untuk beristiqamah. Yang kedua adalah islamiyatul haya. Bagaimana agar kita mudah dalam beristiqamah, yaitu islamisasi kehidupan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seluruh aspek kehidupan kita rancang benar-benar Islamis. Kita membangun lingkungan yang Islami, membangun support sistem yang Islam, sehingga mudah dalam menjalankan ibadah. Tadi kalau perintahnya dari Allah adalah kita hidup di dunia ini untuk beribadah, sehingga benar-benar seluruh aspek kehidupannya adalah ibadah. Kita mulai mungkin dari diri kita sendiri, bahwasanya ibadah bukan hanya sekedar kita datang ke masjid mendengar kajian kemudian selesai, tidak. Tapi cara makan kita juga beribadah, minum kita beribadah, mencari rezeki kita juga ibadah. Bagaimana kita mencari rezeki yang halal? Karena segala sesuatu yang masuk Pak dalam tubuh kita Pak, itu sangat berpengaruh dengan perilaku kita. Makanya kan ayatnya berbunyi, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik dan beramal saleh.
Ini indikasi bahwasanya antara makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dengan amal soleh kaitannya sangat erat. Jadi kita sebagai orang tua harus sangat berhati-hati dengan masalah rezeki, Pak. Rezeki yang masuk ke dalam tubuh kita, rezeki yang masuk ke dalam tubuh istri dan anak-anak kita. Sehingga itu sangat bergantung dengan perilakunya. Bukan hanya sekedar barangnya yang baik dan halal, tapi cara proses juga benar-benar harus halal. Apalagi sekarang sedang marak yang namanya judol, Pak. Apa judol? Judi online. Saya pernah membaca itu yang banyak terjerat dengan judol saya biasa, anak muda, anak-anak SMA, anak-anak yang baru lulus SMA, anak-anak yang tergiur dengan ingin cepat kaya. Dan juga realitanya, Pak, kalau kita lihat, Pak, banyak sekarang krisis moral itu, Pak. Akhlaknya ya Allah kita lihat, Pak. Itu boleh jadi disebabkan karena makanan yang masuk ke dalam tubuhnya bukan dari cara yang halal, bukan makanan yang halal, sehingga sangat berpengaruh dengan Jadi jangan heran, Pak, ketika kita melihat, kita berapa bulan lalu atau beberapa tahun lalu melihat anak yang koruptor di bagian pajak itu, Pak, menindas temannya kan, Pak, tahu, Pak? Tahu beritanya, Pak, ya? Yang kasar, yang menindas temannya sampai temannya koma atau sebagainya. Itu boleh jadi dia diberi makanan dengan cara yang haram, sehingga akhlaknya tidak mencerminkan akhlaknya umat Nabi Muhammad. Nah, ini pentingnya kita membangun Islamiyatul Haya, lingkungan yang Islami, Pak. Sehingga ketika kita menyimpang sedikit ada yang mengingatkan. Dan begitu sebaliknya, kita tidak boleh cuek dengan tetangga kita, tidak boleh cuek dengan anak tetangga kita, anak saudara kita. Ada anak tetangga, kita ajak ke masjid. Teman kita ajak ke masjid. Sehingga kita memberikan dampak yang positif, sama-sama membangun lingkungan yang Islam. Sehingga mudah untuk beristiqamah. Kan almar'u ala dini khalilih, Nabi Muhammad SAW. Bahwa seseorang itu tergantung agama temannya, Pak. Lingkungannya, Pak. Kalau lingkungannya baik, insya Allah akan menjadi baik. Tapi kalau lingkungannya tidak baik, Pak, siapa yang bisa menjamin, Pak? Ini yang kedua. Masih ada waktu, Pak? Atau selesai? Masih ada 2 SKS lagi, mungkin 3 jam lagi, Pak, Ibu sekalian. Masih kuat? Sedikit lagi. Satu lagi mungkin. Yang ketiga adalah, sebenarnya masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, Pak. Ini baru 2. Yang ketiga yang terakhir adalah bagaimana agar kita dapat istiqomah, yaitu dengan bersyukur atas nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bersyukur, Pak, Allah menjaga nikmat tersebut. Allah tidak mencabut nikmat tersebut, akan tetapi justru menambah. Kalau kita sudah bersyukur dalam amal soleh kita bersyukur atas nikmat istiqomah beramal soleh, maka Allah akan jaga terus nikmat tersebut. Apa dalilnya, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un 'alim." Kada'bi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzdzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi dzunubihim wa aghraqna ala fir'auna wa kullun kanu zalimin. Jadi ayat ini berbicara bahwasanya Allah itu tidak akan mencabut nikmat suatu kaum kecuali kaum tersebut yang merubahnya. Maksudnya merubahnya dengan apa? Dengan berbuat kemaksiatan, dengan berbuat kerusakan. Kemudian ayat selanjutnya Allah memberikan kisah, memberikan contoh sebagaimana Fir'aun ketika Allah berikan nikmat begitu besar, Pak. Nikmat kekayaan, nikmat kekuasaan, nikmat tentara. Apapun nikmat di dunia ini diberikan kepada Fir'aun. Tapi apa? Fir'aun lebih memilih kufur nikmat daripada syukur, sehingga Allah ambil nikmat tersebut, Allah tenggelamkan Fir'aun dengan para pengikutnya di mana, Pak? Di laut. Jadi Allah tidak akan pernah mencabut nikmat tersebut, Pak, kalau kita mensyukuri nikmat tersebut. Bahkan dalam ayat surat yang lain kan dikatakan, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur atas nikmat tersebut, maka Allah akan tambahkan. Jadi kalau kita bersyukur atas nikmat sekarang kita ada di majelis ilmu, kita bersyukur, maka Allah akan terus bimbing kita istiqomah di jalan. Allah, kalau kita bersyukur atas kemerdekaan kita sekarang, Pak, dengan kita ikut serta dalam terus
mengembangkan negara kita, mensejahterakan negara kita, Pak, maka Allah akan bimbing negara ini menjadi negara yang kita doakan, Kak, para pemimpin kita semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memberikan kebijakan-kebijakan yang pro dengan rakyat. Bersyukur, Pak. Bersyukur dengan apa, Pak? Bersyukur dengan kita bisa bersyukur dengan hati bahwa nikmat ini datang dari Allah, bersyukur dengan lisan alhamdulillah ya Allah, bersyukur dengan amal perbuatan. Ini paling penting. Bahwasanya syukur bukan hanya sekedar kita mengucapkan alhamdulillah, tidak. Tapi bersyukur harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Apa dalilnya? I'malu ala Dawud syukra, kata Allah. Beramalah wahai keluarga Daud syukra, sebagai tanda syukur. Jadi tanda syukur kita juga harus dibuktikan, Pak, dengan amal soleh terus. Ketika kita bersyukur atas nikmat dari Allah, kita amal soleh dengan sholat, dengan sedekah, apapun itu namanya. Makanya sering terkadang ada ajaran tasyakuran dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Mungkin cukup sekian, Pak, ya, karena sudah masuk waktu syuruk. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kalau ada yang salah-salah mohon dimaafkan, yang dari saya dan dari setan, dan yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.